Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku. Nah, ini untuk ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian di videoku yang tips ngerantau ke Bali. Jadi yang pertama itu nanya berapa sih jumlah uang atau tabungan yang harus kita punya di Bali awalnya. Nah, itu tergantung sebenarnya standar atau gaya hidup kalian tuh seperti apa. Kalau misalnya mau dibilang average, rata-rata, intinya gini, untuk ngerantau di Bali itu paling nggak kita, kalau menurut aku ya, at least punya 2 bulan uang cadangan untuk bisa hidup di Bali. Nah, 2 bulan ini include apa aja? Uang kos, uang makan, sama transportasi. Nah, uang kosan itu kurang lebih dari 500.000, bisa sampai ke yang lebih mahal. Berarti kalau misalnya 500.000 itu kosan biasanya kosongan, yang intinya berarti kalian harus ada uang tabungan untuk beli kasur, at least punya kasur aja udah. Terus yang kedua, uang makan, let's say sehari makan 3 kali, satu kali makan 15.000 masih dapat. Berarti 45 kali 10, 450 kalikan 3, berarti 1,3an, 1.300.000. Bisa juga dihemat kalau misalnya mau beli nasi kuning pagi cuma 5 ribuan bisa. Terus malam juga masih bisa makan yang lebih murah. Terus bisa makan mie instan yang bisa lebih murah juga. Jadi 1,3 untuk uang makan itu udah lumayan gede sebenarnya gitu. Yang ketiga yaitu uang transportasi. Nah, kalau kalian datang ke Bali nggak bawa kendaraan sendiri, nggak bawa motor sendiri, ya mau nggak mau pakai Gojek atau yang Grab, Gokar or whatever lagi kayak gitu, yang otomatis biayanya lebih tinggi. Nah, kalau kalian bawa motor sendiri berarti kan cuma uang bensin. Nah, untuk biaya tambahan lain kayak eh, biaya rokok dan sebagainya itu kalian yang bisa ngitung sendiri. Jadi intinya kalau mau ke Bali itu at least punya berarti 1,3, 2,6, uang kosan 2 bulan berarti kurang lebih 1 juta, berarti paling nggak punya uang 5 juta itu udah oke ya. Intinya kalian udah punya kendaraan sendiri ya. Kalau nggak punya kendaraan sendiri agak susah. Nah, untuk lowongan kerja di Bali itu gampang banget, kalian bisa cek di grup-grup Facebook. Tergantung misalnya mau kerja jadi guru, mau kerja jadi di perhotelan atau pariwisata. Itu udah banyak grupnya masing-masing di Facebook. Kalian bisa cari aja lowongan kerja di Bali, lowongan kerja guru di Bali, lowongan kerja perhotelan di Bali seperti itu. Nah, untuk syarat minimum ijazah dan sebagainya itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Jadi info untuk syarat dan semuanya itu kalian bisa cari di Facebook itu. Kemudian kalau dari kampungku itu banyak banget orang-orang dari kampung ke Bali itu kerja di apa ya, pembuatan villa, bangun rumah dan sebagainya. Kalau di kampung udah banyak yang orang kampung, karena udah banyak jadi gampang banget mereka tinggal, oh aku butuh pekerja untuk bangunan, gajinya sekian, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kerja yang bangunan kayak gini, yang aku tahu adalah mereka tinggalnya di villa itu, jadi nggak perlu bayar kosan dan nggak perlu bawa motor sendiri. Terus kalau kerja di toko, kerja yang lain-lain itu intinya apa ya, di awal-awal kerja di Bali itu pasti berat. Jadi siapin mental, siapin uang. Kalau aku dulu 3 bulan pertama itu uang tabungan habis, dan syukur alhamdulillah waktu itu akhirnya ada pendidikan aku kerja di bank swasta. Ada pendidikan ke Jakarta yang notabene kita nggak perlu bayar kosan karena di Jakarta ada disiapin apartemen kayak mes gitulah. Terus dapat uang makan, dapat gaji sama dikasih makan. Jadi aku bersyukur banget setelah 3 bulan itu akhirnya dikirim ke Jakarta. Jadi pelarian banget itu ke Jakarta untuk settle keuangan. Kalau nggak dikirim kayak gitu pasti berat banget, karena gaji waktu itu cuma 1,2, bayar angsuran motor 600.000,
kosan 400.000, jadi notabene cuma sisa 200.000. Jadi selama 3 bulan itu beneran grogotin uang tabungan kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke Bali, sukses terus, semangat terus, semoga dilancarkan rezekinya. Intinya satu, selalu bikin teman dan cari circle yang bagus-bagus. Di Bali itu apa aja bisa jadi uang. Kalau misalnya kalian udah punya teman, punya circle, kalian bisa gampang dapat pekerjaan, terus bisa lebih gampang untuk bikin pendapatan tambahan. eh, Banyak banget sih yang bisa dilakuin di Bali gitu. Untuk yang aku lakuin di Bali, ntar aku bikin video berikutnya apa aja income tambahan yang pernah aku dapat di Bali selain kerjaan utama. Jadi kalian bisa lihat di video berikutnya. Jadi buat kalian semangat 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 semangat. Untuk info kos-kosan aku nggak bisa bantu. Mungkin kalian bisa cari info di Facebook juga. So terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.